Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Irayati Official. Kali ini saya akan membahas mengenai materi habitat dan adaptasi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup akan punah. Ya. Misalnya kita mempunyai ayam. Ayam tentu saja dia hidup di daratan. Dia tidak bisa pindah ke tempat yang berair ya. Jika dia bertempat atau hidup di tempat yang berair, maka dia akan mati. Nah, kemampuan adaptasi ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup ya. Semakin besar kemampuan beradaptasinya, maka semakin besar pula kemungkinan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, jika kemampuan beradaptasinya kecil, maka kemungkinan juga untuk bertahan hidup semakin kecil. Nah, di sini ada mengenai pengertian habitat ya. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan habitat? Habitat adalah tempat alami makhluk hidup untuk tempat tinggal, memperoleh makanan, berkembang biak, dan berlindung ya. Jadi habitat ini adalah sebagai rumah, tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, kita juga manusia ya. Misalnya tempat tinggalnya ada di hutan, di kolam, di sawah. Kalau kita sebagai manusia maka tempat tinggalnya di bumi ya, misalnya di rumah, ya, di sekolah atau misalnya di tempat-tempat lain. Ya. Nah, untuk ini kita akan membahas lebih dalam mengenai habitat dan juga adaptasi ya, berbagai jenis dan contoh-contohnya. Nah, tadi sudah dibahas habitat itu adalah tempat makhluk hidup untuk tempat tinggal ya, untuk memperoleh makanan juga, untuk berkembang biak dan juga berlindung dari berbagai bahaya yang mengintai. Nah, sedangkan di sini ada pengertian adaptasi ya. Nah, adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan atau cara ya, cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya karena kita selalu hidup di daratan, tiba-tiba kita tinggal di perairan, maka kita tidak langsung hidup di perairan tersebut. Kita harus beradaptasi dulu apakah kita mampu ya untuk menyesuaikan diri kita dengan tempat itu ya. Kalau tidak mampu mungkin kita akan mati atau punah atau kemampuannya ringan gitu ya. Terus beradaptasinya tidak bertahan lama gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita memang hidupnya di darat, berarti kita harus hidup juga di darat. Jadi adanya adaptasi dulu, pengenalan lingkungan dulu untuk kita lebih lama tinggal di tempat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis habitat. Apa itu jenis-jenis habitat yang tadi ya? Di sini ada lingkungan, ada perannya juga. Nah, oke, di sini lingkungan berarti jenis habitatnya ada di darat, ada di air, dan juga ada di peralihan. Di darat apa saja contohnya? Yaitu ada di hutan, ya, padang rumput, gurun, pegunungan, ya. Hutan berarti apa ya? Contohnya misalnya kayu, ya, pohon-pohon yang besar. Terus hewan-hewan lain seperti kera, monyet misalnya bisa habitatnya di hutan. Terus ada padang rumput misalnya jenis hewan yang lain ya. Terus gurun misalnya unta, kaktus atau apalagi yang bisa hidup di gurun ya.
Terus di sini ada air. Air itu ada air tawar, misalnya sungai, danau, kolam. Terus air laut misalnya ada terumbu karang, laut dalam dan lain-lain. Nah, terakhir di sini ada peralihan. Peralihan atau transisi ya. Yes, sejenis air, atau di daratan misalnya ada rawa, mangrove nih dan pantai. Perannya di sini ada perannya sebagai alami, buatan. Alami ini yang terbentuk secara alami. Misalnya tadi di sini ada hutan, gurun, padang rumput misalnya, atau laut misalnya, atau dataran tinggi. Nah, ini bisa hidup di alami ya, yang terbentuk secara alami. Dan selanjutnya ada yang buatan. Nah, buatan ini dibuat oleh manusia, misalnya kolam ikan, berarti isinya apa? Berarti ikan. Terus ada di kebun, ada di waduk, di sawah juga. Nah, misalnya jenis-jenis yang hidup di sawah, misalnya keong, siput misalnya. Nah, dia tempatnya di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi habitat. Nah, faktornya apa saja? Faktornya di sini ada faktor biotik, abiotik, geografis, dan juga aktivitas manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor abiotik? Faktor abiotik itu faktor yang tidak bisa hidup ya. Benda tak hidup, misalnya cahaya. Terus misalnya apalagi suhu ya, air, tanah misalnya, udara. Terus misalnya kelembaban, pH dan lain-lain ya, yang termasuk ke faktor abiotik. Nah, selanjutnya ada faktor biotik. Nah, faktor biotik ini adalah faktor yang hidup ya, misalnya ketersediaan makanan, persaingan atau kompetisi, terus predasi itu pemangsaan ya. Terus ada simbiosis. Simbiosisnya apa? Misalnya simbiosis mutualisme, parasitisme, terus simbiosis komensalisme. Nanti akan diperjelas di video-video selanjutnya ya. Terus adanya faktor geografis, nah seperti ada ketinggian, letak lintang, topografi ya. Terus ada faktor aktivitas manusia, ada pencemaran, alih fungsi lahan, penebangan hutannya. Nah, di sini mungkin ini yang akan merugikan lingkungan ya, habitat. Kenapa? Faktor aktivitas manusia, karena manusia itu selalu ikut campur dalam penyediaan lingkungan yang subur, yang hebat banget ya, yang unggul. Tetapi karena adanya faktor campur tangan manusia, maka pencemaran akan terjadi. Misalnya alih fungsi lahan dibuat jadi tempat wisata misalnya, terus habitat atau hewan-hewan, tumbuhan yang tinggal di sana mungkin akan terasa akan punah dan terancam. Terus penebangan hutan ya, penebangan pohon-pohon, hutan menjadi gundul. Akibatnya apa ya? Jenis hewan-hewan yang tinggal di sana akan terancam, dia akan pindah tempat lagi kemana yang membuat dia merasa nyaman gitu ya. Nah, ini saling berkaitan ya, antara faktor abiotik, biotik, ini saling berkaitan, geografis dan juga aktivitas manusia, maka adanya pengaruh terhadap habitat tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini ada adaptasi. Nah, adaptasi tadi kita sudah dijelaskan di awal. Apa itu? Nah, adaptasi ini adalah
Adaptasi ini adalah kemampuan, ya. Kemampuan atau cara dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jenis adaptasi di sini ada 3, ya. Ada morfologi, ada fisiologi, ada tingkah laku. Nah, ini dibedakan dengan berbagai jenis bentuknya, ya. Kalau morfologi ini berarti dilihat dari bentuk tubuhnya. Kalau fisiologi itu dilihat dari fungsi tubuhnya. Tingkah laku berarti dari perilakunya, ya. Tujuan diadakannya atau tujuan adanya adaptasi itu untuk apa? Ya, di sini untuk mendapatkan makanan, melindungi diri, bertahan hidup, ya, berkembang biak, dan masih banyak lagi, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tadi adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu seperti apa? Nah, adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk tubuh. Bentuk tubuh, organ tubuh, ya, bagian luar. Nah, misalnya di sini bentuk tubuhnya ada pada paruh. Misalnya bentuk paruh burung. Ada yang runcing, ada yang ini burung elang, ya. Terus ini burung ini sebagai pemakan atau penghisap madu ini. Ya, kalau ini berarti pemakan daging, misalnya di burung elang. Terus ini misalnya bebek, ya, ini pemakan ikan. Nah, dibeda-bedakan sesuai dengan jenis makanannya yang mereka makan, gitu, ya. Terus di sini ada bentuk kaki burung. Nah, bentuk kaki burungnya juga dibedakan. Ada yang pencengkram, ada yang petengger, ada juga yang perenang. Misalnya ini contohnya untuk bebek. Terus ini misalnya untuk elang. Ini misalnya untuk ayam ini, ya. Kalau bentuk kayak gini ayam misalnya. Nah, ada lagi ini kaktus. Nah, bentuk tubuhnya seperti ini, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan yang dimakan oleh dirinya sendiri, ya. Terus di sini ada mulut serangga. Mulut serangga juga dibedakan, ya. Ada yang tipe serangganya penusuk, pengisap, atau pengunyah. Nah, misalnya di sini nyamuk. Berarti nyamuk di sini mulut serangganya itu runcing, ya. Dia bisa menggigit kulit tubuh manusia. Untuk apa? Untuk mengambil darahnya, ya. Terus di sini ini kumbang atau ya. Nah, bentuk mulutnya seperti ini. Ini digunakan untuk penghisap atau penjilat, ya. Nah, ini adaptasi morfologi yang dilihat dari bentuk paruh burung, kaki burung, dan juga mulut serangga. Masih banyak lagi serangga, ada serangga semut, capung, kupu-kupu. Itu dibedakan berdasarkan mulutnya, ya. Nah, oke, di sini lanjut ke adaptasi fisiologi. Tadi apa adaptasi fisiologi? Adaptasi yang dilihat dari fungsinya, fungsi, ya. Nah, sini ada kaktus. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan makanannya, ya, menyimpan air. Nah, selanjutnya unta. Nah, ini punduk unta yang muncung ke atas. Nah, itu digunakan untuk apa? Tadi, ya, untuk sebagai cadangan lemak, ya, dan bulu mata panjang, ya.
Nah, unta ini menghasilkan sedikit keringat sehingga bisa menghemat air ya. Terus di sini ada bunglon. Bunglon ini bisa mengubah warnanya ya sesuai lingkungan. Jika bunglon ini hidup atau hinggap di tempat yang berwarna hijau, maka dia akan berwarna hijau juga. Jika dia hinggap di tempat yang warna kuning, maka dia akan warna kuning juga kulitnya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Terus ada ikan laut. Nah, ikan laut yang memiliki kadar oksigen ya, dia bisa mengeluarkan kadar garam yang lebih ya. Misalnya ikan air lautnya seperti ikan laut, ikan nemo, ikan hiu, ikan lumba-lumba misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini ini ikan yang ada di perairan, ini ikan yang ada di kolam ya, ikan gurame. Nah, antara ikan yang di laut dengan ikan yang di air tawar itu memiliki kadar garam yang berbeda. Kalau di air laut ini kadar garamnya tinggi ya, kalau di yang ini tinggi berarti ya, misalnya kalau yang ini berarti kadar garamnya sangat rendah. Oke, selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku di sini ada banyak jenisnya, banyak contohnya. Misalnya, burung bermigrasi ke daerah yang panas saat musim dingin. Ya, misalnya ini. Nah, misalnya ini gunung ya, burung. Jika dia kepanasan, jika dia tempat tinggalnya panas, maka di daerah lain ada yang lebih dingin, maka dia akan bermigrasi, dia akan pindah sendiri ya, mencari tempat-tempat yang menurut mereka nyaman gitu ya, bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Terus di sini ada hewan nokturnal yang aktif pada malam untuk menghindari panas. Misalnya apa? Nah, ini kelelawar. Kelelawar ini kalau siang itu tidur ya, dia tidak berkeliaran. Tetapi kalau malam ini kelelawar berkeliaran keluar ya. Karena apa? Ya itu yang disebut dengan hewan nokturnal. Dia tidak bisa hidup atau buka mata di siang hari, tapi dia hidup di malam hari. Seperti apa lagi? Ini burung hantu. Nah, burung hantu juga dia kalau malam-malam berkeliaran keluar dia, tapi kalau pagi siang ya dia akan tidur, tidak akan menampakkan dirinya kalau di siang hari. Kura-kura menarik kepalanya ke dalam tempurung saat ada bahaya. Nah, ini ya, jika ada bahaya yang menyerang misalnya ada apa, nah ini bisa kepalanya itu nunduk atau menutup ya ke dalam tempurungnya. Misalnya ada apa lagi? Ada bunglon, ada unta, ada ular, rayap. Nah, ini rayap ya. Dan lain-lain ya. Nah, selain hewan apa saja yang disebutkan, di sini juga ada yang termasuk ke dalam adaptasi tingkah laku berdasarkan berdasarkan kelangsungan hidupnya ya, berdasarkan penyesuaiannya. Ada yang mimikri. Nih, mimikri ini apa? Bunglon ya. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah kulitnya.
Ya, terus apa lagi ya contohnya? Nah, jika bunglon ini hidup atau tinggal di dedaunan, maka bunglon ini akan merubah warna. Yang tadinya hitam, dia jadi hijau kalau misalnya di dedaunan. Terus kalau misalnya di tempat yang gelap, maka dia akan ikut gelap juga. Hibernasi ini adalah musim dingin, ada musim yang sangat sulit untuk hewan bertahan hidup. Nah, tadi ya hibernasi. Sekarang ada autotomi. Ini contohnya cicak. Cicak merupakan contoh hewan ya yang bisa memutuskan ekornya jika hewan tersebut merasa bahaya gitu ya. Terus ada estipasi. Estipasi ini adalah ya ketika cuaca di dunia ini yang paling buruk itu musim panas misalnya ya, maka hewan yang termasuk hewan estipasi ya, dia akan pergi dari tempat tersebut karena mereka tidak bisa hidup di tempat yang memiliki cuaca yang panas, yang kering. Dia akan meninggalkan tempat tersebut. Misalnya apa? Kelelawar, lemur kerdil, terus apa lagi ya yang termasuk ke hewan estipasi. Terus ada mamalia air. Nah, hewan vertebrata ya, yang dari golongan mamalia ini ya hidup di dalam air yang tetap bernapas dengan paru-paru. Nah, ini mamalia air misalnya paus. Paus ini ketika akan menghirup oksigen, dia akan dia akan keluar dari permukaan air hanya sementara, hanya untuk menghirup oksigen. Nanti setelah dia menghirup oksigen dari luar, dari permukaan air, dia akan masuk lagi ke dalam air gitu ya. Selanjutnya seperti itu. Oke, ini adalah contoh adaptasi tingkah laku. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan nanti kembali lagi di part selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.